Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan sebuah video wawancara. Sebelum itu saya perkenalkan diri, saya ada Safir Firmansyah. Dan saya Saidul Arifin. Selamat menonton. Aksi pencurian sepatu milik wisatawan di Masjid Malioboro, Yogyakarta terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV di Masjid Pahlawan Muslim Medan, tampak saat komplotan pencuri sandal dan sepatu beraksi saat jamaah tengah menunaikan sholat Jumat pada 24 September lalu. 2 orang terekam kamera pengintai sedang mencuri sepatu saat para jemaah sedang melaksanakan sholat. Pemirsa, 2 pemuda bekerja sama mencuri sepatu di Masjid Agung Baitunur, Pati, Jawa Tengah. Seorang pria tertangkap basah melakukan aksi pencurian sepatu di sebuah masjid di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku babak belur usai diamuk oleh massa yang geram dengan ulahnya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Auralita Eka Purnama dari Universitas Brawijaya. Di sini saya izin mewawancarai Bapak mengenai penelitian proyek kami tentang kehilangan alas kaki di Masjid Ibnu Sina ini. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Rahmat. Oh, dengan Bapak Rohmat. Oke, Bapak di sini sebagai Sebagai marbot. di masjid ini. Yang pertanyaan pertama itu, apakah di sini pernah terjadi kehilangan alas kaki seperti sandal dan sepatu? Nah, kalau semua masjid itu pernah. Pernah ya Pak? Nah, di sini aja di masjid itu pernah, semua masjid pernah. Misalnya masjid kadang orang sembrono. Dianggap kalau itu tempat yang tidak bisa orang hilang. Akhirnya mereka teledor. Apakah di sini sering terjadi kehilangan alas kaki atau komplain dari jamaah yang kehilangan alas kaki? Sering ya enggak, cuman ya kadang ada. Kadang subuh, kadang asar, kadang isya, kadang tuh. Padahal yang ramai kan Jumat. Kadang Jumatan ini tadi ya kosong, nggak ada laporan kehilangan. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Menurut Bapak Rohmat, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencurian sandal di masjid ini, Pak? Faktornya ya karena manusianya ini mencuri itu aja. Oh, kalau iya. yang lainnya misalnya jamaah ya kadang ya dia kan nggak nganggap itu masih ada pihak masjid, ada penjagaan seperti itu, kresek untuk Oh iya, taruh, berarti jadi mencegah kehilangan. berarti karena ada kesempatan buat ngambil ya Pak? Kesempatan, terus ada orang yang memang benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan itu. Oh iya, baik. Kadang-kadang ya kita belum tentu malingnya. Ya. Kadang-kadang mungkin temannya sendiri yang ingin memiliki, iya. Soalnya kan sekarang kan ketipuan sosial banyak. Betul loh. Iya, benar. Soalnya belum tentu maling. Soalnya di sekitar sini kan orang kelihatan mau mencuri itu kelihatan. Iya. Kadang ketipuan sosial dan menurut saya yang komisi ya. Kadang ya antar ya satu sama sekolahnya itu bisa. Oh iya. Berarti faktornya itu ada banyak ya Pak, tapi iya. tergantung manusianya. Iya, manusia. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pencurian sandal di Masjid Ibnu Sina itu bisa mempengaruhi jamaah melaksanakan sholat? Menurut Bapak itu ada pengaruhnya nggak kalau habis kehilangan alas kaki, sandal atau sepatu? Kalau pengaruh itu saya kira tidak ada. Soalnya setiap masjid mesti pernah mengalami kehilangan seperti itu. Dan setiap orang mesti pernah mengalami kehilangan di masjid. Oh. Mungkin kita sendiri sadar mungkin. Mungkin yang kehilangan sepatu berharga mahal mungkin kedepannya mungkin lebih hati-hati ke masjid ini. Gitu. Padahal setiap masjid mesti hilang kalau berarti ada kesempatan. Oh iya.
Sama ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak masjid eh, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Masjid Ibnu Sina ini? Dan kita sementara ini kan CCTV nggak ada, soalnya masih dalam tahap pembangunan. Akhirnya kita pakai konsep itu, resek untuk alas kaki dan dibawa di tempat untuk ditempatkan di depannya waktu sholat. Oh, Sebuah baik. itu pengumuman itu. Ya. Nah, Oh, berarti udah salah satu ya, cukup salah satu aman ya? mencegah, cuma itu aja. Kalau Ya. lain-lainnya ya tergantung Bapak. Oh, gitu. Perkenalkan, nama saya Arya dari UB. Di sini saya izin wawancara Bapak ya. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Ya, saya Ihsan Mutakin Asamil. Saya dari Lampung. Saya dari Universitas Negeri Malang. Saya angkatan 20 sebenarnya. Sekarang sedang masuk semester 9. Ya, jadi sekarang masih mahasiswa. Oh ya, saya mau nanya-nanya nih Mas. Bagaimana tanggapan Mas tentang pencurian sandal di Masjid Ibnu Sina ini? Ya, kalau masalah pencurian sandal pasti ini biasa terjadi gitu ya. Bahkan kalau yang pernah mondok atau di asrama pasti itu sering terjadi. Jadi memang kalau tanggapan saya itu hal yang sering, dan bagaimana pihak masjid itu bisa membuat sistem keamanan, bisa ada penitipan sandal, sepatu, dan barang-barang seperti itu. Menurut Mas nih, itu mempengaruhi nggak sih sama jamaah dalam melaksanakan sholat? Ya, pastinya itu mempengaruhi, tapi tidak yang sangat masalah yang besar sih gitu. Tapi mungkin menjadi masalah bagaimana kenyamanan bagi yang memelihara masjid gitu ya, mungkin takmirnya, untuk bagaimana ketika jamaah datang itu bisa nyaman ketika pulang juga gitu, tidak hanya datang saja. Nah, jadi makanya ini menjadi hal yang mungkin tidak terlalu dampaknya nggak terlalu besar banget, tapi bisa menjadi besar ketika dibiarkan tidak ada tindakan. Faktor-faktor apa nih menurut Mas yang bikin orang tuh pengen nyuri alas sepatu gitu, alas sandal, sepatu? Ya, pastinya setiap pencuri itu karena ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan. Ketika ada kesempatan, kemudian juga dia mungkin dia menginginkan karena sandalnya bagus gitu ya, makanya ada yang mengatakan bahwasannya ya kalau ke masjid sandalnya nggak usah yang bagus-bagus gitu. Akhirnya bisa diambil orang karena ya tadi harganya mungkin orangnya tahu, akhirnya diambil gitu. Itu sih yang biasanya saya katakan. Terus terakhir nih Mas, saya mau nanya, upaya apa nih yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa menjaga keamanan dan kenyamanan di Masjid Ibnu Sina ini? Ya, jadi kalau saya saran mungkin bisa ada yang disebut tempat penitipan barang gitu ya, sandal, sepatu. Kemudian ya pasti biasanya ada penjaganya gitu kalau masjid di tengah kota atau bagaimana. Nah, itu mungkin solusi yang biasa saya lihat di masjid-masjid yang emang sistemnya sudah bagus gitu ya. Dan juga ya pasti mungkin bisa dikondisikan jamaah untuk bisa menaruh sandalnya di tempat yang tepat gitu ya, atau tempat penitipan barang tadi. Mungkin itu. Jadi solusinya adakan tempat penitipan barang, kemudian kalau bisa ada penjaganya gitu. Masnya pernah kehilangan sandal nggak? Kalau di masjid sini ya, kebetulan saya baru mungkin bisa dihitung jari gitu ya, karena kalau sholat di masjid sini mungkin 3-4 kali itu alhamdulillah belum pernah, karena memang kita waktu itu saling jaga karena cuma mampir aja, jadi bukan jamaah asli sini mungkin itu, jadi belum pernah alhamdulillah selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum sesi wawancara ini dimulai, perkenalkan nama saya Auralita Eka Purnama dari Universitas Brawijaya. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai proyek penelitian agama Islam saya yang mengangkat judul motivasi seseorang ke masjid terhadap kasus kehilangan alas kaki yang pernah dialami. Sebelum sesi wawancara dimulai, silahkan untuk Anda memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anas Amru Azami. Di sini saya sebagai warga lokal yang tempat tinggalnya itu dekat sama Masjid Ibnu Sina.
Baik, langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Yang pertama, menurut Anda, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sandal di Masjid Ibnu Sina? Sebenarnya kalau misal bicara faktor-faktor tuh banyak ya, misal dari faktor keamanan, faktor ekonomi, kesempatan dan lain-lain. Tapi di sini saya mungkin akan highlight yang mungkin paling penting mungkin kurangnya wawasan agama. Jadi mereka merasa bahwa itu hal yang tidak terlalu merugikan lah. Jadi dia seenaknya mengambil sandal orang lain gitu. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah punya pengalaman kehilangan alas kaki di Masjid Ibnu Sina ini sendiri? Apabila iya, boleh tolong diceritakan bagaimana ceritanya? Kalau saya sendiri sih mungkin nggak pernah ya. Ya, tapi saya punya teman yang pernah mengalami kehilangan di Masjid Ibnu Sina. Jadi waktu itu kita tuh sholat Jumat bareng. Nah, tiba-tiba pas waktu balik, waktu pulang, sandalnya udah nggak ada, udah diambil. Itu. Oh, oke. Berarti Anda sendiri tidak pernah mengalami, tetapi rekan Anda pernah. Ya. Ya, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana pencurian alas kaki di Masjid Ibnu Sina ini mempengaruhi jamaah dalam melaksanakan sholat Jumat? Karena mungkin mempengaruhi jika kejadian ini terus terjadi dan tidak dibenahi sistem keamanannya mungkin mempengaruhi sekali ya, karena rasa keamanan dan rasa nyaman bagi jamaah Masjid Indonesia akan terganggu gitu loh. Jadi kayak kita bakal was-was atas barang-barang kita bakal hilang gitu. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan jamaah di Masjid Ibnu Sina menurut Anda? Mungkin bisa diperketat dari sistem keamanannya, mungkin lebih ada security yang menjaga ataupun disertai memberikan kamera-kamera keamanan seperti CCTV gitu.